Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Hore yang beranggotakan saya, Sabrina Azahra, dan rekan-rekan kerja saya yaitu Yanto dan Fatimah Lailatul Azhara. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yaitu Classification of User Satisfaction with Roblox Application based on Google Play Store, review using the Support Vector Machine (SVM) algorithm. Langsung saja. Di sini kita adalah fokus utamanya adalah mengidentifikasi karakteristik dan basic pengguna aplikasi Roblox berdasarkan data yang diperoleh dari Google Play Store. Nah, selain itu, digunakan analisis ulasan secara otomatis untuk membantu pengembang memahami persepsi, opini, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi tersebut. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk kontribusi dalam pengembangan machine learning dengan menerapkan algoritma SVM tadi guna melakukan analisis sentimen secara klasifikasi pengguna perilaku pengguna secara efektif dan akurat. Next. Nah, di sini latar belakangnya adalah Roblox adalah platform game online dengan jutaan pengguna dan banyak ulasan di Google Play Store. Nah, karena tingkat jumlah dan variasi ulasannya sangat besar, analisis manualnya menjadi tidak efisien. Oleh sebab itu, digunakan analisis otomatis berbasis machine learning dengan algoritma SVM untuk membantu pengembang memahami tingkat kepuasan dan persepsi pengguna secara lebih tepat dan akurat. Next, studi kasus ini dipilih karena memiliki banyak pengguna, data ulasan yang melimpah, serta pola sentimen yang beragam sehingga sangat sesuai untuk analisis klasifikasi teks dan membantu pengembang meningkatkan kualitas aplikasi. Next, akan dibacakan oleh Fatimah Lailatul Azhara. Nah, pada metode ini, analisis sentimen dilakukan terhadap data publik dengan memanfaatkan teknologi NLP dan machine learning. Data dikumpulkan melalui proses scraping, kemudian dibersihkan dan dipersiapkan pada tahap pra-pemrosesan. Selanjutnya, data diberi label sentimen menggunakan pendekatan berbasis leksikon dan tahap akhir dilakukan klasifikasi sentimen dengan menggunakan algoritma SVM. Next. Klasifikasi label. Sentimen dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Sentimen positif berisi ulasan yang menunjukkan kepuasan atau pujian terhadap aplikasi, sedangkan sentimen negatif berisi ulasan yang menyampaikan keluhan atau kritik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yanto. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk dataset. Nah, dataset ini berjumlah sekitar 5 review. Untuk dataset ini berjumlah sekitar 5.000 review yang diambil dari Google Play Store. Nah, metode yang digunakan yaitu Google Play Scraper. Nah, untuk selanjutnya yaitu kodenya. Nah, yang pertama, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu scraping data atau mengumpulkan dataset. Kemudian tahap kedua processing data untuk memproses datanya. Kemudian tahap ketiga ada labeling data menggunakan pendekatan lexion based. Kemudian tahap 4 yaitu permodelan menggunakan algoritma vector machine atau SVM. Kemudian yang terakhir yaitu visualisasi tambahan. Nah, jadi kita pertama yaitu ke tahap 1. Nah, di sini tahap 1 kita menggunakan library dari Scraper Pandas untuk meng-scraping datanya. Kemudian di sini ada tahap pengambilan dataset dari Google Play Store. Nah, di sini diambil sebanyak 5.000 review. Kemudian di sini ada ID-nya yaitu ID menggunakan daerah Indonesia. Kemudian reviewnya diambil yang terbaru, kemudian kemudian setelah di scraper atau diambil, kemudian hasil scraper disimpan ke dalam file CSV. Setelah diambil, maka akan tersimpan di drive. Nah, kemudian hasil scraper kita lihat di sini ada berjumlah sekitar 5.000 data. Nah, berikut setelah dimuat, di sini saya menampilkan sebanyak 5 data. Nah, berikut contoh teks reviewnya bagus, tolong buat. Kemudian bagus, permainan yang seru. Kemudian ada bro, kenapa ini game ramah
tidak ramah untuk HP kentang. Kemudian selanjutnya ke tahap kedua, yaitu tahap pemrosesan data. Nah, kita muat dulu untuk review tadi hasil scraper tadi. Kemudian kita menghapus duplikasi teks. Nah, setelah hapus duplikasi teks, lanjut ke proses ini workload sebelum processing. Nah, di sini menampilkan workload sebelum processing. Kemudian kita visualisasikan frekuensi 10 kata yang paling banyak muncul. Nah, di sini 10 kata yang paling banyak muncul adalah game-nya di bagus dan aku, ini, saya, tapi, yang. Kemudian proses cleaning data. Nah, di sini tahap yang pertama untuk cleaning data ada hapus URL, kemudian hapus tag HTML, kemudian hapus emoji, kemudian hapus simbol selain huruf, angka, dan spasi. Kemudian untuk yang tahap kelima ada hapus angka. Nah, kemudian untuk tahap keenam itu memuat pipeline cleaning tadi untuk memuat semua pemrosesan tadi. Nah, setelah proses cleaning yaitu ini. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini saya menampilkan untuk 15 data. Oke, selanjutnya itu proses cache folding. Lanjut cache folding di sini nah, di sini kan yang awalnya dari huruf besar kemudian menggunakan huruf kecil, yang dulunya bagus menggunakan huruf B besar, kemudian di cache folding menjadi bagus menggunakan huruf kecil. Nah, kemudian normalisasi kata. Nah, di sini kami menggunakan kamus baku dan tidak baku. Nah, setelah menggunakan kata baku, itu hasilnya dimuat jelas seperti ini. Kami menampilkan 5 hasilnya. Kemudian ini untuk membaca kamus tidak baku, kemudian menerapkan fungsi pergantian kata tidak baku. Nah, kemudian lanjut ke membuat data frame mengganti. Nah, berikut hasilnya. Kemudian ini hasil cleaning, kemudian cache folding, kemudian normalisasi, kemudian tokenisasi. Nah, tokenisasi, kemudian di sini dibagi seperti array. Tolong buat dia dipisah menjadi menggunakan koma. Kemudian proses stop word removal. Nah, setelah removal dia menambahkan satu kolom lagi, yaitu stop word removal menjadi bagus. Kemudian ada tolong pakai delta. Kemudian proses streaming data. Nah, proses streaming data ini menggunakan library sastrawi atau kamus bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita simpan hasil streaming tadi, menyimpan hasil processing dataset. Kemudian setelah processing. Nah, ini workload setelah streaming data atau processing data tadi. Nah, ini frekuensi katanya setelah streaming data. Oke, selanjutnya itu tahap ketiga, yaitu labeling menggunakan lexion dataset. Nah, sebelum memulai lexion dataset tadi, kita mengosongkan baris data yang kosong dari 4.441 menjadi 4.485. Ya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menentukan sentimen, kemudian melot kampus selection basic positif dan positif, kemudian fungsi untuk mengganti nilai non secara bergantian dari positif ke negatif. Terus langkah keempat yaitu menerapkan ke data frame. Nah, setelah proses tadi dia akan mendapatkan label. Pertama, label ada 2 label, yaitu positif
kemudian negatif. Nah, di mana label yang ulasan yang bagus atau ini di komentar yang baik itu di labelin positif, kemudian komentar yang buruk itu diberi label negatif. Nah, kemudian visualisasi untuk ulasan negatif dan positif. Nah, untuk ulasan positifnya ada 2.885, kemudian untuk ulasan negatifnya ada 1.590. Kemudian kita simpan hasil labelingnya ke dalam file CSV. Nah, tahap keempat yaitu proses algoritma vektor mesin. Nah, di sini kita split data atau membagi data, yaitu 80% data latih dan 20% data uji. Kemudian visualisasi untuk data latih dan ujinya. Nah, untuk data latihnya ada sekitar 3.555 data, kemudian untuk data ujinya ada 889. Kemudian untuk algoritma support vektor mesinnya, sini mengubah teks menjadi representasi numerik atau convert dari yang teks menjadi angka. Nah, ini berikut adalah prosesnya menggunakan model SVM, menggunakan kernel linear. Kemudian ada berikut adalah SVM confusion matrix-nya. Kemudian untuk hasil akurasinya sendiri yaitu lumayan bagus, yaitu sekitar 80,65%. Nah, untuk yang terakhir sendiri yaitu visualisasi tambahan. Nah, di sini adalah workout sentimen negatif. Di sini ada kata hilang. Intinya itu dia menampilkan negatif. Kemudian untuk sentimen positif. Nah, di sini menampilkan yang untuk ulasan yang positif. Nah, kemudian hasil streaming data. Ini visualisasinya. Kemudian untuk rating akhir dari aplikasi Roblox tadi berdasarkan hasil scraper. Nah, jumlah ratingnya berikut. Nah, dia untuk ulasan yang negatif atau di bawah ini ada di bawah 3, yang untuk 1 ada sekitar 1.215, kemudian untuk 2 yang rating bintang 2 ada sekitar 230, kemudian untuk rating 3 atau netral dia ada 248 review, kemudian untuk review yang rating bintang 5 ada 388. Nah, untuk rating positifnya sendiri itu lumayan bagus, ada sekitar 2.368. Oke. Sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah.